khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Qala aidan fi ayatin ukhra wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaram, para sesepuh, para bini sepuh, tokoh masyarakat, pengumuman kepada tamu undangan, dan wabil khusus sahibul wilayah Bapak Ketua RT Bapak Agus, dan yang kami hormati keluarga besar Bapak Saputra. Pada intinya alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita, mempertemukan kita dalam kondisi sehat wal'afiyah, sekaligus dalam kondisi beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dalam rangka ijabatut da'wah, berdoa bersama-sama, yang tidak lain tidak bukan doa ini kita khususkan kepada almarhum beliau Bapak Parlan bin Parno, yang malam hari ini bertepatan 40 hari atas meninggalnya beliau. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan beliau yang sekarang sudah berada di alam kubur, mudah-mudahan diampuni dosa kesalahannya. Amin ya rabbal alamin. Diterima iman amal solihnya. Amin ya rabbal. Sehingga beliau mendapat tempat yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir, barokah kalimah thayyibah, barokah sholawat, barokah tahlil, berkah Quran, mudah-mudahan kita semua yang hadir pun diampuni dosa-dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan sababiyah malam hari ini kita hadir ijabatut da'wah, mudah-mudahan hadirnya kita
menjadi sababiyahnya akan mendapat syafaat dari beliau junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum tahlil, tahmid, tasbih, takbir kita mulai, terlebih dahulu kami sampaikan dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini Allah abadikan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Di dalam tafsir Jalalain, kaulnya Imam Suyuti, kaulnya Imam Mahalli menjelaskan, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu dan selalu terus memberikan barokahnya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi raja di dunia maupun di akhirat nanti. Dan bagi Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir, urusan apapun bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah zat yang mampu dan sangat mampu. Maka dari itu ayat ini Allah lanjutkan dengan alladzi khalaqal mauta. Alladzi zat khalaqal mauta, zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan mati, wal hayata, dan Allah pula yang menciptakan hidup. Tujuannya apa? Allah ciptakan mati, Allah ciptakan hidup. Tujuannya adalah liyabluwakum ayyukum, untuk menguji kita manusia, ayyukum ahsanu amala, diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Dengan hidup, dengan mati, ini ujian. Tujuannya adalah ayyukum ahsanu amala, di antara kalian nanti siapa yang paling bagus, paling banyak amal solihnya. Hadirin rahimakumullah, berhenti sampai di sini dulu sebentar. Dawuhnya Imam Suyuti, beliau menjelaskan, al-maut haqqun wal hayat haqqun. Mati itu hak, hidup juga hak. Artinya apa? Dua-duanya ini adalah satu perkara yang harus dijalani. Hidup kita tidak pernah minta, mati pun kita tidak pernah minta. Mutlak dalil qat'i, keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya hidup, adanya mati, ini semua adalah ujian. Artinya apa? Fikihnya menggambarkan orang hidup itu harus punya pegangan. Apa pegangannya orang hidup?
pegangannya adalah Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bagi umat Islam bukan pilihan. Maka kalau ada orang Islam berpendapat hidup ini pilihan, ini keliru, salah besar. Orang hidup itu bukan pilihan, karena kita tidak pernah diperintah untuk memilih oleh Allah. Tapi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita hidup diciptakan oleh Allah ini tidak lain tidak bukan adalah liya'budun, supaya menyembah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya dalam hal ini, kalau hidup kita ini ada dasar ilmunya, maka apapun yang kita lakukan insya Allah akan bernilai ibadah. Hadirin rahimakumullah. Kembali tadi alladzi khalaqal mauta wal hayat. Sekarang berbicara mati. Mati al-mautu haqqun. Wa in kuntum fi burujin musyayyadah. Mati ini adalah hak. Walaupun kalian bersembunyi di benteng yang sangat kokoh, terkunci rapat luar biasa, tetap nanti akan ketemu dengan yang namanya mati. Maka dari itu Al-Ghazali mengajarkan kepada kita dalam kitab Ihya Ulumuddin, orang Islam jangan takut mati, karena mati itu adalah hak. Yang ditakutkan hanya satu. Apa yang ditakutkan? Kalau matinya tidak bisa membawa iman Islam. Ini saja yang takut. Karena itu orang Islam dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya memperkuat iman Islamnya dengan berbagai ibadah. Al-iman yazidu wa yanqusu, karena iman bisa bertambah dan bisa pula kurang. Tambahnya iman karena ibadah, hancurnya iman karena maksiat. Kesimpulannya adalah bahwa umat Islam dianjurkan oleh Allah, jangan pernah takut mati. Kalau takut mati, nanti akan kena penyakit wahan. Apa penyakit wahan itu? Kata Rasul, waktu Nabi pernah ditanya oleh sahabat, qalu ya Rasulullah ma huwal wahan? Wahai Kanjeng Nabi, yang dimaksud wahan itu apa? Al-wahnu karahiyatul maut wa hubbud dunya. Penyakit wahan ini adalah penyakit yang nempel di manusia. Lalu sifatnya seperti apa? Sifatnya adalah bahwa manusia itu terlalu mencintai dunia, bahkan tergila-gila dengan dunia. Orang kalau sudah tergila-gila urusan dunia, terlalu materialistis, semua akan dinilai dengan uang, uang dan uang, maka yakin, hakul yakin, manusia macam ini pasti akan takut mati. Hadirin rahimakumullah. Bergeser sedikit, saya akan menceritakan masalah maut. Cerita ini ditulis di dalam kitab Tangkih Qaul Hasis oleh seorang ulama yang alim, alamah luar biasa.
Siapa beliau? Al-Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan mengenai kondisi mayit atau kondisi jenazah. Al-janazatu salah satu nafar. Kata beliau, jenazah itu dibagi menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama adalah ada jenazah yang mana jenazah ini begitu sudah diambil ruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kepengin cepat-cepat masuk alam kubur. Maka dari itu jenazah macam ini dibawa, dipikul pun enteng. Mereka cepat-cepat pengen masuk alam kubur karena di alam kubur sudah disambut oleh bidadarinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam kubur sudah disiapkan tempat yang luar biasa, raudhah min riyadil jannah. Kubur yang ukurannya 1 meter 2 meter ini sudah seperti taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu jenazah macam ini, jenazahnya siapa? Janazatul anbiya wal auliya wal mursalin. Jenazah macam ini adalah jenazahnya para wali-wali Allah, para nabi-nabi Allah, para utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, jenazah ini takut masuk alam kubur. Kenapa takut? Karena di kubur sudah dipersiapkan tempat jurang daripada jurang nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat mungkar wa nakir sudah siap untuk mengeksekusinya. Maka dari itu jenazah macam ini dibawa, ini berat. Bahkan yang nyolati saja males. Para takziyin yang hadir ini untuk mendoakan mereka ini tidak mau. Lalu siapa jenazah macam ini? Janazatul kafirin wal munafiqin ila akhirih. Jenazah macam ini adalah jenazahnya orang-orang yang mati membawa dosa besar, sampai mati belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi matinya ini su'ul khatimah, kondisi tidak membawa iman. Maka pantas mereka takut masuk alam kubur. Dan di kubur sana sudah disiapkan tempat nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kubur yang 1 meter 2 meter ini seperti penjara yang lebarnya luar biasa. Dan di sana pula disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat-malaikat Allah ila yaumil qiyamah, disiksa sampai datangnya hari kiamat. Lalu yang ketiga, jenazah ini pasrah, dipercepat, monggo, pelan-pelan juga monggo. Lalu macam ini jenazahnya siapa? Jenazah macam ini adalah jenazahnya mukminin muznibin. Orangnya beriman kepada Allah, tapi sisi lain masih senang hobi maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati ini membawa 2 beban, beban pahala, beban dosa.
maka mereka pasrah, dipercepat, monggo, pelan-pelan juga monggo. Kenapa? Karena mereka akan mengalami proses pertanyaan daripada malaikat mungkar wa nakir. Kalau bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir, insya Allah jenazah ini akan hidupnya nikmat. Tapi kalau tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat tersebut, maka dipastikan di alam kubur akan sengsara sampai hari kiamat. Dari sinilah maka ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengamalkan dawuhnya Kanjeng Nabi. Apa amalan itu? Amalannya berupa talqin. Talqin. Apa talqin itu? Talqin itu adalah mengajarkan kalimah syahadat, kalimah tauhid kepada jenazah tersebut, supaya jenazah ini nanti begitu ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir, ingat kepada kalimah tauhid tersebut dengan menjawab kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah fungsinya talqin. Lalu bagaimana bagi umat Islam yang tak mau talqin? Silahkan, wong itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kembali kepada manfaat, tentunya talqin harus kita amalkan, karena ini fadilahnya luar biasa. Begitu yang menghantarkan ke makam sudah melangkah satu jengkal, maka disitulah malaikat mungkar wa nakir langsung datang menemui jenazah tersebut, dan disitulah akan terjadi proses tanya jawab, interview antara jenazah dan malaikat mungkar wa nakir. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapat derajat husnul khatimah. Amin. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terlebih, paling penting malam ini kita doakan beliau almarhum Bapak Parlan bin Parno, mudah-mudahan beliau mendapat derajat husnul khatimah, kuburnya menjadi kubur raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salli ala hadrati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Salli ala hadrati sayyidina Muhammad jamil anbiya wal awliya wal ulama asyhadu as-salihin wa nahassu khususan ila ruhi sallallahu alaihi وإمام العلماء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sallallahu hadrati khususan ila arwahi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhum bi barakati Sayyidina Malaikat Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil syai'un lillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صب إلى حضرة خصوصا إلى أرواح أولياء الله 9 Raden Syahid Waliullah Ajung Sunan Kalijogo dan Rahmatullah Sunan Ampel Syekh Jafar Sadiq Sunan Kudus Syekh Syarif Hidayatullah Ajung Sunan Gunung Jati Syekh Umar Said Sunan Mulia Syekh Sunan Gersit Muhammad bin Sunan Giri Aden Muhammad bin Sunan Bonang Aden Qasid Aden Syekh Syumadil Kubra Sunda Ruhi Hadratu Syekh Ash'ari Sunda Ruhi Syekh Rahimah Madura أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وأن يعيدنا الله من بركاتهم وعلومهم وكراماتهم رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سم إلى حضرة خصوصا إلى روحي almarhum Palan bin Pangos Sendawi, almarhum Muhammad Wildan bin Seputra Sendawi, Isnaini bin Palan Sendaruhi, Mbah Parno sekalian Sendaruhi, Mbah Atmo Mayo Sendaruhi, Nipati bin Pangos Sendaruhi, Purwanto bin Hardono. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sumil hadul sendar wahai Meja bin Flan sendarohi Mbah Arsus sekalian sendarohi Mbah Kardi bin Flan sendarohi Mbah Sadi Kromo sekalian sendarohi Mbah Suruh sekalian sendarohi Kaswadi bin Razali. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صب لهم خصوصا إلى أرواح شيخنا ومشايخنا ومعلمنا ورب روحنا سن أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وأجدنا إلى حضرة سن أرواح جميع قبورنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أينما كانوا ونخص خصوصا إلى روح من أسس هذه القرية روي الدمر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت